Kembali disergap pemirsa, pesta remaja di perumahan mewah Depok, Jawa Barat dibubarkan polisi karena tidak ada izin. Penyelenggara pesta berdalih acara untuk merayakan ulang tahun. Ratusan remaja ini menikmati musik dalam sebuah pesta di komplek perumahan Pesona Parahyangan Margonda, Depok. Dalam acara ini sejumlah remaja juga terlihat menikmati minuman dalam botol. Pesta di kawasan komplek permukiman ini kemudian dibubarkan polisi. Rumah yang dijadikan pesta disewakan penjaganya karena penyelenggara berdalih untuk merayakan ulang tahun. Sebenarnya acara ini tuh saya juga korban. Bilangnya tuh buat acara ulang tahun dari kampus, Bang. Sebenarnya ya. Itu justru kena tipu lah saya istilahnya sama anak-anak itu tuh. Bilangnya apa Bang? Gitu. Kenapa? Nyewa ini bilangnya apa mereka? Bilangnya dari kampus buat acara ulang tahun. Awalnya itu, makanya harga ya kita kan buat pelajar juga kan, kata majikan juga harus ada inilah kalau buat ini kan buat pelajar kayak gitu. Itu harga-harga pelajar. Menurut pengelola rumah, sebagian peserta pesta menggunakan pakaian sewajarnya yang dipakai remaja. Acara ini sih, cuman kalau yang bikini gitu sih, ya kalau pakai celana segini sih standar ya, maksudnya ya nggak ini saya sih ada sih ini. Justru Ketika itu pas itu? ditanya itu kan berapa orang kan gitu, di sini harus tahu kapasitas dong, kan? Siap. Kurang tahu mas, kata dia gitu kan, kata dia begitu. Oke. Itu disewa kapan sih? Itu acara ini tuh serba dadakan, acara ini tuh aneh. Polisi yang melakukan penggerbekan menemukan minuman keras dan narkoba. Rumah yang digunakan pesta selama ini sering disewakan untuk berbagai acara. Kalau memang pada saat itu ditemukan memang belum digunakan ya, masih utuh beberapa bungkus. Jadi kita ambil. Di tiap kamar atau di Satu kamar. disediakan panitia atau dibawa peserta? Tidak ada yang mengakui itu barang siapa ya, ditemukan di situ. Untuk sementara apakah ada unsur pidananya nih Pak dari kejadian? Kalau dari kita kemarin hanya tidak ada izin saja ya, kita masih tidak izin. Namun kita belum dalami karena klarifikasi semua dilakukan di Kapolda. Jadi kita belum tahu. Untuk narkoba memang sudah dilakukan tes urin random beberapa pengunjung, tidak ditemukan positif narkoba. Begitu juga. Sementara dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan Polda Metro Jaya, peserta pesta remaja di Pesona Parahyangan Depok berjumlah 400 remaja. Penyelenggara pesta masih menjalani pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang berkomplot merekayasa kecelakaan di Bekasi, Jawa Barat demi mendapatkan uang asuransi miliaran rupiah. Pelaku utama berperan sebagai korban hilang di aliran Sungai Kalimalang. Sementara pelaku lain dijanjikan uang imbalan 100 juta rupiah. Polisi bersama TNI, Tim SAR Penyelamatan Pertolongan BPBD, dan dibantu warga menyusuri Sungai Kalimalang, Hagar Mukti, Bekasi, mencari keberadaan Wahyu Suhada. Sebelumnya Mulki mengaku sebagai korban tabrak lari sebuah mobil saat berboncengan dengan sepeda motor bersama Wahyu Suhada. Mulki mengalami luka ringan sementara Wahyu Suhada terpental di Sungai Kalimalang saat keduanya melaju kencang dari Karawang menuju kota Bekasi. Tiba dari belakang ada mobil nabrak, saya udah nggak tahu mobil apa, saya nggak tahu, langsung terbang aja ke kali. Nah, yang teman saya yang bawa ini dia kayak yang jungkir balik gitu ke depan motor. Nah, posisi saya ke bawah sama motor. Nah, saya jatuh di air, cuman saya masih pegangan di motor, teman saya ke tengah. Mulki sempat ditolong warga dan tidak menemukan Wahyu Suhada. Polisi dan warga kemudian mencari keberadaan Wahyu Suhada karena diduga hanyut. Motor yang jatuh ke sungai dengan ada 2 pengendara, salah satunya bisa kita amankan dan kita evakuasi ke rumah sakit. Namun yang satu ini sampai sekarang masih kita lakukan pencarian. Jadi motor ini kan boncengan, yang bisa kita selamatkan ini yang di belakang, yang bonceng. Jadi yang mengendarai motor yang masih kita cari.
Setelah 2 hari pencarian dan pemeriksaan pada saksi utama Mulki, polisi memastikan kasus hilangnya Wahyu Suhada merupakan rekayasa. Mulki Suhada juga tidak bisa menunjukkan bukti-bukti kuat sepeda motor ditabrak mobil. Kejadian kemarin adalah bukan kejadian yang sesungguhnya, tapi merupakan kejadian yang direkayasa dan diinisiasi oleh Wahyu sendiri, yang sampai sekarang masih dalam pencarian, ya. Dan dipastikan bahwa sampai dengan tanggal berapa? Hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022, Saudara Wahyu masih hidup. Sementara Wahyu Suhada yang sempat dicari karena hanyut di Kalimalang sebagai upaya rekayasa mendapat klaim asuransi miliaran rupiah. Kenapa mereka menginisiasi untuk melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan klaim asuransi. Ya. Dan karenanya proses lanjutan dari peristiwa ini adalah kemudian kami menetapkan satu peristiwa, yaitu perbuatan memberitahukan sebuah peristiwa yang dapat dihukum. Akhirnya Mulki mengakui kebohongan yang dilakukan, berkomplot dengan Wahyu Suhada dan 2 orang lainnya. Mulki dijanjikan mendapatkan uang imbalan 100 juta. Berapa tadi? Kamera, Bang. 50 sampai berapa? Sampai 100. 100 juta? Ya. Buat apa duitnya? Buat bayar utang. Emang asuransi dia berapa katanya? 3 miliar apa 2 miliar? 3 miliar. Bang, yang ini yang ngerancang skenario ini siapa, Bang? Wahyu semuanya. Wahyu semua. Semuanya Wahyu. Bang, awal ditawarin kenapa mau, Bang? Ya, Emang punya utang apa, Bang? tidak ada utang. Polisi menetapkan 3 orang tersangka dan memburu Wahyu Suhada. Para tersangka terancam hukuman 1 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didik Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, ulah penagih utang atau debt collector membuat resah warga di Cengkareng, Jakarta Barat. Para pelaku kerap memaksa merampas sepeda motor warga di tengah keramaian. Polisi mendatangi sekelompok debt collector yang mengawasi pemotor di kawasan Jalan Raya Cengkareng, Jakarta Barat. Para debt collector ini mencari sasaran pemotor yang belum membayar cicilan kredit motor. Polisi kemudian menyisir sejumlah tempat lain dan ditemukan 11 kelompok debt collector yang mengawasi pemotor di jalan dengan berbekal data nomor sepeda motor. Para debt collector ini kemudian didata, diperiksa, dan mendapat pembinaan karena membuat resah warga. Banyaknya laporan yang kami terima, yang Polsek Cengkareng terima terkait masalahnya adanya perampasan motor yang ada di jalan yang dilakukan oleh matalang atau debt collector. Sehingga kami dari Polsek Cengkareng mendatakan ataupun mengamankan para debt collector untuk kita datakan. Sehingga kita mempunyai data, apabila nanti ada laporan lagi, kita tinggal membuka data, kita menunjukkan kepada pihak pelapor apakah yang bersangkutan yang sudah kita datakan atau bukan. Polisi juga meminta warga tidak mudah menyerahkan sepeda motor pada penagih utang dan lebih baik segera melapor ke kantor polisi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor milik seorang guru di Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara terekam CCTV. Pelaku merusak pintu gerbang pemukiman untuk membawa kabur motor. CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di Bentengan, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku mondar-mandir memantau kondisi di lokasi. Dalam waktu singkat, pelaku membawa kabur sebuah sepeda motor milik seorang guru SD yang diparkir di depan rumah. Pelaku juga merusak pintu gerbang pemukiman. Warga baru menyadari peristiwa pencurian ketika hendak melaksanakan sholat subuh. Subuh, itu pintu itu sudah dijebol, Pak, ditarik paksa. Pintu gerbang itu? Gerbang, iya. Memang biasanya tutup? Digembok, Pak. Cuman itu dipaksa, jadinya slotnya itu bengkok. Jam berapa itu, Pak? Itu tadi saya juga tahunya pas saya habis subuh baru tahu kalau pintu itu udah dijebol. Pencurian sepeda motor di kawasan ini sudah kerap terjadi. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan.
Puluhan emak-emak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengaku menjadi korban penipuan arisan bodong. Total kerugian bahkan mencapai 2 miliar rupiah. Upaya mendatangi rumah suami istri pengelola arisan di Bale Endah, Bandung, Jawa Barat tak membuahkan hasil. Sejumlah emak-emak Senin sore mendatangi Satreskrim Polresta Bandung. 67 korban melaporkan kasus penipuan berkedok arisan tersebut dengan total kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Korban mengaku tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan pelaku. Sebelumnya, para anggota arisan pernah bermediasi dengan pengelola arisan dan dijanjikan pengembalian uang. Namun, pasutri tersebut malah kabur. Nggak ada niat kebaikan di pihak di pelaku, makanya kita semua datang ke sini. Ya mudah-mudahan cepat diproses ya. Soalnya bukan 1 juta, 2 juta, kurang lebih 2 M. Itu arisan bodong berarti Bu ya? Iya, mulanya saya tidak tahu, kira itu arisan biasa aja. Polisi akan mengusut kasus dugaan penipuan ini. Telah menerima laporan masyarakat berkenaan dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan modus operandi arisan yang diduga fiktif. Para korban berharap polisi bisa mengungkap kasus ini dan menangkap pasutri pengelola arisan tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. 2 bocah kakak beradik ditinggalkan ayah kandungnya di tengah persawahan hanya karena kesal usai cekcok dengan istrinya. Ikuti informasi lengkapnya, kami akan kembali sesaat lagi. Bantuannya, 87 Jalan Kuda,